Halo Pisces, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu hari ini Pisces? Semoga ketika kamu ngeklik video ini, kamu dalam keadaan sehat, berbahagia, penuh keberlimpahan berkat ya. Amin. Nah Pisces, kali ini mari akan coba kembali bacain love life-nya kamu. Namun kali ini untuk tertanggal 10 hingga 20 bulan Januari 2021. Tapi seperti biasa Pisces, di sini mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate ke sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan energinya bakalan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu Pisces, tolong bijaksana dalam menyikapi pembacaannya hari ini ya. Oke, untuk pembukaan kita akan melihat energi dari sebelum tanggal 10 Januari ya, energi kamu Pisces. Oke. Ada perjuangan di sini, tapi perjuangan di sini belum tentu untuk mengizinkan dia masuk dalam kehidupannya kamu. Bisa yang untuk mencari tahu tentang siapa orang ini, apa motif dari orang ini terhadap kamu, ya, lebih ke arah situ. Jadi mari bilang mungkin gini, mungkin sebenarnya kamu sudah ada di ambang batas dengan orang ini, gitu ya, karena ada energi marah, energi mengakhiri dari hubungan ini. Seberapa keras pun kamu pernah membangun hubungan bersama seseorang ini, tapi pada akhirnya kamu tidak mampu lagi membersamai dia. Kamu tidak mampu lagi dengan dia. Mungkin kamu tidak percaya terhadap partnernya kamu ini, bisa seperti itu ya. Kamu nggak percaya atau mungkin kamu sudah kehilangan rasa kenyamanan terhadap pasangannya kamu. Gitu ya. Sebenarnya kamu bisa sih berjuang, kamu bisa sih tetap bertahan dengan dia, tapi di sini kamu memilih untuk tidak. Kamu memilih untuk tidak. Mungkin kamu ngerasa, tentu saja ya, kita semua itu mencari soulmate gitu kan. Mungkin kamu merasa bahwa orang ini tidak sepemikiran, tidak sehati dengan kamu, dia masih belum soulmate-nya kamu. Nah, disitulah akhirnya kamu bilang bahwa kamu ingin pisah dari dia. Ya, untuk beberapa udah ngomong saling marah gitu ya, saling marah berteriak, atau minimal salah satu di antara kalian yang marah di sini gitu ya. Kalau mari bilang ini energi darinya kamu Pisces gitu kan. Ini tiba-tiba aja kamu bilang kamu mau pisah sama dia gitu ya. Oke, kemudian kita lihat dulu energi dari pasangannya kamu ini. Apa yang dia lakukan? Oke, mungkin dia menunjukkan ketidaksetiaan terhadap kamu gitu ya. Kamu tidak dijadikan dia sebagai center dari kehidupannya dia gitu. Mungkin orang ini memang agak sedikit egois ya, dia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan hubungan kalian ini ya. Alih-alih berbahagia dengan kamu, dia lebih memilih mungkin berbahagia dengan orang lain. Nah gitu ya. Jadi ada energi ketidaksetiaan, menuntut banyak terhadap kamu, iya ada gitu ya. Menuntut agar kamu menjadi pasangan yang setia, iya ada. Mungkin pernah kalian lakukan, tapi makin kesini kok kayaknya nggak ada feedback balik dari dia. Nah akhirnya di sini kamu juga kayak ya sudah, kalau memang ini harus berakhir ya berakhir gitu ya. Jadi ibaratnya gini, air susu dibalas dengan air tuba. Untuk beberapa di antara kalian kasusnya seperti itu ya. Air susu dibalas dengan air tuba. Yang awalnya kamu kayak ngerasa optimis gitu ya, bahwa dia adalah the one-nya kamu, tapi makin kesini makin kok ya kayak yang nggak menunjukkan hal itu gitu ya, dari sisi tingkah lakunya dia. Oke. Iya. Oke. Jadi boleh memang di sini bukan orang ketiga yang masuk dalam hubungan kalian, tetapi dia barangkali lebih fokus kepada hal-hal yang lain gitu ya. Belum tentu orang ketiga, bisa jadi dia lebih memilih temannya dia, lebih memilih keluarganya dia yang ada di sana gitu ya, ibu bapak atau siapapun itu, atau dia lebih memilih pekerjaannya dia sehingga dia tidak lagi ke kamu ya, sehingga dia tidak fokus terhadap kamu. Itu yang bikin kamu itu kayak merasa yakin bahwa ini bukan orangnya, bukan hubungan seperti ini yang ingin kamu bangun, bukan hubungan seperti ini yang ingin kamu jalani gitu ya. Memang orang ini kelihatannya dia tidak pasangan yang modelnya iya gitu ya. Dia akan tetap dengan pendiriannya dia tetap akan dengan jalannya dia. Tetapi kalau ini hubungannya sudah masuk dalam rumah tangga, saya merasa bahwa
dia tetap menganggap dan memperlakukan kamu sepertinya layaknya seorang istri atau seorang suami, tetapi memang dia agak sulit untuk sepaham dengan kamu, ya, beriringan berjalan dengan kamu itu, saling support dengan kamu itu kelihatannya dia agak sulit di sana. Tetapi kalau mari lihat secara kesejahteraan, ya, dia ada usaha, ya, dia ada usaha untuk bikin kamu tuh lebih sejahtera, anak-anak kalian juga sejahtera, masa depannya terjamin, masa depannya aman, kayak gitu, ya. Ada yang dia lakukan di sana gitu. Namun mungkin kamu butuhnya lebih. Kamu mungkin butuhnya itu bukan hanya sekadar uang saja, tapi kamu ingin berbahagia lahir dan batin dengan pasangannya kamu. Barangkali seperti itu, ya, energi Pisces. Sementara dia tidak memuaskan gitu, ya. Dia di matanya kamu tidak melakukan hal yang sesempurna seperti yang kamu harapkan. Nah, jadi kalau orang ini mari lihat, ya, beberapa mungkin memang dia mengejar kebahagiaan yang sesuai dengan gambarannya dia gitu. Jadi orang ini sebelum menikah dengan kamu atau sebelum dia dekat dengan kamu, dia ini sudah merancang bagaimana hidupnya dia. Dari jauh-jauh hari dia sudah rancang bagaimana hidupnya dia, ke arah mana energi yang paling banyak untuk dia curahkan. Dia sudah rancang di situ gitu, ya. Jadi mungkin saja pasangan adalah bagian dari dirinya dia. Jadi dia pikir ketika dia fokus terhadap pencapaian kebahagiaan untuk dia pikir bahwa kamu juga akan ikut bahagia. Nah, kadang-kadang orang mau seperti itu, ya. Jadi dia lupa bahwa kalian ini tetap dua jiwa yang berbeda. Lebur dalam pernikahan, iya, tetapi tetap harus mempertimbangkan dari sisi pasangan, sisi orang lain. Nah, kayak gitu kan. Dan dia kalau mari bilang mungkin beberapa agak gagal ke arah sana. Namun dalam sektor yang lain dia mungkin ini orang yang memang cukup bagus, ya. Karena mari lihat dia bekerja atau apapun yang dia lakukan itu dia lakukan untuk kamu. Gitu, ya. Dia lakukan untuk masa depan kalian. Nah, gitu. Tapi kalau untuk hal-hal lain gitu, ya, mungkin kamu meminta waktu lebih banyak untuk dirimu, barangkali dia memang tidak bisa, gitu, ya. Dia tidak bisa. Nah, keromantisan barangkali agak sedikit kurang sama kamu, mungkin, ya, beberapa diantaranya, gitu, ya. Tapi ini antara iya antara enggak, gitu, ya, antara iya antara enggak dia bisa romantis. Namun dalam artian bahwa kamu di sini pokoknya tidak yakin, tidak percaya terhadap dia, gitu, ya. Kamu tidak suka apa yang cara dia memperlakukan kamu. Kamu mungkin ingin sempurna, tetapi kamu tidak bisa dapatkan dari dia, gitu, ya. Nah di sana. Mungkin orang ini memang tidak memperlakukan kamu dengan kasar, gitu. Tapi kamu bilang itu hanya sekadar itu saja tidak cukup bagi kamu. Gitu, kamu ingin punya kehidupan yang indah kayak gitu, ya. Orang ini baik sama kamu, mungkin kayak gitu, ya. Orang ini datang sebagai orang yang nge-backup kamu, orang yang ngejaga kamu selama ini, gitu, ya. Tapi kamu bilang kamu tidak bisa dengan cara dia memperlakukan kamu seperti yang sekarang ini. Jenis dari hubungan kalian ini untuk beberapa di antara kalian kamu nggak suka. Misalnya, ya, orang ini ternyata sudah punya istri, gitu, ya, atau sudah punya suami. Lah, kamu gak mau hubungan yang seperti ini, gitu. Kamu mau hubungan kalian ini hubungan yang memang bersih-bersih, gitu, ya. Yang ada hanya kamu dan dia. Nah, gitu. Kamu tidak mau ada orang lain terlibat dalam hubungan kalian ini. Ada ideologi di dalam dirinya kamu. Ada sebuah, apalah dikatakan itu, ya. Ada sebuah jalan hidup yang tidak bisa ditawar, ya. Dari jalan hidupnya kamu itu, ya, itu tidak bisa ditawar, gitu. Nah, sementara dia melanggar atau dia tidak sanggup sesuai dengan gambaran kehidupan kamu tadi itu. Jadi kamu bilang daripada kamu semakin ruwet di sini, kamu mencoba untuk mengakhiri hubungan kalian. Kamu bilang ini lebih bagus diselesaikan, ya. Atau setidaknya gini, kamu tidak mengakhiri, tapi kamu kayak mengeluarkan, gitu loh. Kamu jujur sama dia, kamu bilang, gitu, ya, bahwa dia melakukan ini yang tidak pantas untuk kamu.
Nah, kamu ekspresif, tapi ekspresif dalam artian menunjukkan emosionalnya kamu. Dan ini kamu lakukan sangat tiba-tiba sekali ke pasangan, gitu ya. Jadi ini tidak ada kamu rencanakan, mau ngomong seperti ini, mau berlaku seperti itu dalam hubungan kalian, tidak kamu rencanakan, tapi tiba-tiba aja kamunya meledak, gitu ya. Tiba-tiba kamu buka topengnya dia dan kamu menunjukkan secara nyata siapa diri kamu siapa diri kamu yang sesungguh-sungguhnya terhadap pasangan kamu ini, gitu ya. Oke, baik, itu energi sebelum tanggal 10. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana energi ini bergerak di tanggal 10 hingga 20 bulan Januari 2022 ini. Oke, 3 kartu untuk kamu Pisces ya. Oke ya, kamu tidak mau memperbaiki keadaan dengan orang ini. Kamu bilang daripada dengan dia lebih bagus kamu menemukan cinta baru, gitu. Lebih bagus kamu menemukan cinta baru. Jadi apapun yang dia lakukan kepada kamu, gitu ya, mencoba untuk ngambil hatinya kamu. Mari rasa di sini kamu masih belum mau. Setidaknya di 10 sampai 20 ini kamu masih belum mau. Bahkan beberapa di antara kalian sudah menjauh dari dia, gitu ya. Tidak lagi membalas teleponnya dia, tidak lagi nge-replay WA-nya dia, chattingan WA-nya dia, tidak, gitu. Kamu berusaha untuk putus koneksi ke dia, gitu ya. Minimal kamu akan culas, gitu. Minimal kamu akan diam, kamu akan dingin, gitu. Kamu tidak menunjukkan bahwa masih ada itikat kamu untuk bersama dengan dia, gitu ya. Jadi di sini kamu kayak ngerasa kamu berhak mengambil langkah ini. Kamu tidak merasa bersalah di sini, gitu. Ya, kamu tidak merasa bersalah sedikit pun. Kalau mari lihat di sini, kamu sudah ibaratnya kamu sudah mantap di sini, gitu ya. Nah, kamu udah mantap. Kemudian kita lihat dulu energi dari pasangan kamu ini ya, gimana dia? Energi dari pasangan kamu, iya. Nah, di saat kamu ingin pergi dari dia, dia masih berharap ya, dia berharap banget ini cintanya kamu, gitu. Padahal hidupnya dia tanpa kamu itu mungkin posisinya baik-baik saja lah. Mungkin karena bukan kamu yang menjadi support dari finansialnya dia, kamu bukan ini, kamu bukan itu, gitu ya. Namun apa, semua yang dia miliki sekarang ini, tetapi tanpa kamu itu kayak rasanya tuh hambar, gitu loh. Ya, jadi orang ini sangat kehilangan kamu sekali, namun dia tidak melakukan apapun untuk narik kamu kembali. Dia posisinya di sini hanya menunggu, hanya menanti. Nah, gitu ya. Dia posisinya hanya menunggu dan hanya menanti kamunya datang. Gitu. Iya. Jadi, mungkin untuk beberapa saat saya rasa ini sampai nanti di bulan 11 gitu ya. Bulan 11 beberapa di antara kalian memang sudah diam-diaman, sudah mungkin saling blok-blokan kayak gitu ya, tapi nanti dia di rentang bulan, mulainya energi bulan 8 sampai nanti bulan 11 baru orang ini nanti pergi ninggalin kamu. Gitu. Ya, baru orang ini nanti pergi ninggalin kamu. Tapi dia ninggalin kamu, saya lihat jangan-jangan dia nanti bisa jatuh ke satu keadaan atau satu dibilangnya keadaan lah ya, keadaan yang sedikit salah di sini. Iya. Gitu ya. Kalau kamu energinya saya rasa kamu akan membangun kehidupan kamu yang baru, yang lebih fresh, yang lebih segar, yang lebih baik. Ya, intinya yang jauh lebih baik. Nah, tetapi pasangan kamu ini entah dengan siapa kamu dealing, dia bisa ini terjerumus kepada hal-hal yang keliru. Ya, dia bisa terjerumus kepada hal-hal yang justru di sini salah. Nah, gitu. Karena dia pemikirannya itu dia nggak jalan. Gitu ya, pemikiran jernih, oke? Pemikiran jernih, ketika kamu keluar dari hidup dia nggak bisa pikir jernih, gitu. Jadi dia akan nanti mencari cinta di tempat yang salah. Nah, gitu ya, dia mencari cinta di tempat yang salah, dengan orang yang salah, bersama orang yang salah. Nah, bisa-bisa seperti itu. Tapi di sini nanti dia bisa energinya dia menghancurkan diri dia demi kamu. Gitu ya, tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang menghancurkan hidupnya dia. Nah,
di sana ya. Dia nggak sadar itu. Kayak gitu. Tapi itu menurut dia cara-cara pelariannya dia. Itu cara-cara pelarian dia. Nah, gitu ya. Jadi hidup orang ini bisa nanti makin out-outan tanpa ada kamu dalam hidupnya, Pisces. Itu mungkin dia tidak berani datang ke kamu gitu ya. Dia nggak berani ngomong sama kamu. Ini belum tentu nanti ceritanya ini pisah ya. Belum tentu pisah secara berjarak kayak gitu. Bisa saja kalian masih tetap terhubung, tetapi pikirannya tuh loh, tingkah lakunya di balik kamu itu bisa sudah yang aneh-aneh di sini justru. Itu ya. Justru yang aneh-aneh dia. Nah, di sana. Ya, yang jelasnya kalau mari lihat orang ini tergantung ya, kebahagiaannya dia itu tergantung dari masih dunia luarnya dia. Saya rasa dia masih belum bisa berbahagia dengan dirinya sendiri. Boleh jadi di sini self love-nya itu agak kurang, ya. Self love-nya dia agak kurang. Jadi dia masih kayak butuh pengakuan dari luar dirinya dia. Makanya tadi dia bisa terjerumus ke hal yang keliru di sini, mengejar orang yang salah bersama dengan orang yang salah. Nah, ini berbanding terbalik ya, jauh banget dari kamu. Nah, gitu. Berbanding terbalik jauh dari kamu. Nah, untuk kalian yang beberapa ya, kamu mungkin pernah yang kayak ngancem pasangan kamu ini untuk ninggalin kamu. Gitu ya, ini yang baru mari tangkap energinya. Beberapa di antara kalian pernah ngancem untuk ninggalin orang ini. Gitu. Nah, orang ini sadar bahwa dia nggak bisa tanpa ada kekasih. Dia nggak bisa tanpa ada pasangan. Jadi selagi kamu ada di sisinya dia bisa saja ini nyari orang lain. Gitu ya. Dia bisa terjerumus tadi, apakah ke narkoba gitu ya, apakah terhubung dengan wanita atau pria yang kita katakan di sini tanda kutip gitu ya, bad boy atau bad girl gitu. Nah, bisa di sana. Jadi dia bilang ini kan dia harus kuat ya. Dia bilang dia harus kuat. Jadi di sini dia bisa jadi juga dalam artian pembuktian dirinya dia, pembuktian egonya dia. Gitu. Bahwa ketika kamu memang benar-benaran pergi dari dia, keadaan dia sudah baik-baik saja. Nah, kayak gitu, ya. Keadaan dia sudah baik-baik saja. Di sana. Tapi memang orang ini kalau mari lihat lebih cenderung pasif ya. Lebih cenderung pasif juga ke kamu. Dia memang takut kalau dia datang ini, ya, dia ngomong sama kamu, yang adanya kalian itu ribut, yang adanya kalian itu berantem. Gitu. Dan dia nggak punya dia nggak punya satu jaminan bahwa dia akan menang ketika dia argumen dengan kamu. Ketika dia mempertahankan kamu dalam kehidupannya dia ngerasa bahwa dia nggak bisa bikin kamu stay dalam hidupnya dia. Nah, itu. Ya. Dia nggak ngerasa dia bisa bikin kamu stay dalam hidupnya dia. Gitu. Jadi di sini dia dengan kamu saya rasa lebih banyak bertopeng ya. Dia nanti lebih banyak jaim-jaim. Kalau kamu cuekin dia jaim-jaim aja gitu. Dia kayak nunjukkan dirinya, aku nggak ada apa-apa kok, terserah kamu mau ngapain. Aku baik-baik saja. Nah gitu. Padahal tidak di dalam dirinya. Tidak seperti itu di dalam dirinya. Orang ini kacau banget. Ya, orang ini kacau banget. Kalau ada apa-apa terjadi dalam hubungan kalian, gitu. Orang ini nggak bisa tanpa kamu. Itu yang sesungguhnya. Itu ya, kamu bisa bikin dia itu kehilangan kesadaran diri gitu, kehilangan tujuan-tujuan dari hidup dia yang mesti tertib, rapi gitu ya, hilang di sana. Jadi dia tindakannya nanti bisa nggak karu-karuan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau mari bilang sebenarnya hubungan kalian ini mungkin kamu kayak ngerasa kamu lemah di depan dia, tapi pada kenyataannya dia pun sebegitu juga dengan kamu. Demikian juga dengan kamu.
Nah, kayak gitu ya. Tindakan yang dia lakukan merusak dirinya dia, bisa jadi hanya untuk manas-manasin kamu, tetapi nanti dia akan boleh menyesal sendiri. Nah, kayak gitu ya. Oke, Pisces, semoga apa yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.